Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian? Bukti harapan kalian di tempat PKL dimanapun itu berada, kalian sehat-sehat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu masalah pernikahan. Pernikahan di dalam agama Islam. Pernikahan di dalam Islam ini dibahas khusus yaitu di dalam fikih munakahat. Sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari pengertian dan seterusnya sampai dengan berakhir nanti. Pernikahan dalam Islam, anak-anak, pernikahan dalam Islam itu akan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, itu akan bernilai ibadah. Karena apa? Karena akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa saja perbuatan keji dan mungkar itu? Salah satunya yaitu bisa berdampak kepada perzinahan. Dalil tentang pernikahan yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan dia menciptakan dirinya, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Itu adalah dalil tentang pernikahan. Dikuatkan lagi dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya wamin kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkar. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah, dalil tentang pernikahan itu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, itu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sababi man istata'a minkum alba'ata wal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Rawahu muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda,
siapa saja di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah. Karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa saja belum mampu, hendaknya berpuasa. Sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari ketiga dalil nakli ini sudah jelas bahwa di dalam pernikahan tersebut apabila kita melaksanakan dengan baik, apabila kita melaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, maka dia akan mempunyai nilai ibadah. Kemudian kepada yang selanjutnya kita akan membahas pengertian daripada pernikahan. Dalam bahasa Arab, arti nikah berarti himpunan. Himpunan itu berarti dari dua benda yang terpisah dijadikan menjadi satu. Kemudian menurut istilah, yaitu suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata angkah tuka atau menikahkan, zawajtu mengawinkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertiannya. Kemudian apa Bu hukumnya pernikahan itu? Hukum pernikahan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh yang akan menikah. Yang pertama, mubah. Mubah itu boleh. Ini hukum asal daripada nikah. Itu dibolehkan oleh agama. Kemudian menjadi wajib apabila seseorang yang mampu atau orang yang akan menikah tersebut mampu secara lahir dan batin memberikan nafkah, ekonominya kuat, dan takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka diberi hukum wajib atau harus menikah. Menjadi sunnah apabila seseorang yang mampu secara lahir dan batin untuk menikah tetapi masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu bedanya dengan yang wajib. Kalau yang wajib tadi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tetapi kalau untuk yang sunnah masih bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian bisa berubah menjadi makruh apabila ya belum mampu untuk menikah tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Artinya apa? Belum mampu memberikan nafkah baik lahir baik lahir batin sudah memberi, belum punya pekerjaan tetap sehingga nanti ini bisa diartikan biaya hidup masih tidak tentu, ini hukumnya makruh. Kemudian dari makruh menjadi bisa berubah menjadi haram, yaitu apabila mempunyai niat yang tidak baik terhadap calon istrinya atau calon suaminya. Oleh karena itu, ya, untuk supaya menjadi nilai ibadah harus kita rubah. Niat kita harus kita rubah menjadi niat karena Allah atau niat beribadah. Kemudian
proses pernikahan di dalam Islam. Yang pertama harus ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Kita harus tahu dulu ya, calon istri kita seperti apa, calon suami kita seperti apa. Kita harus mencari informasi. Kemudian setelah tahu dari keluarga baik-baik dan seterusnya, yang keturunan yang baik-baik, kan harus ada khitbah atau meminang. Kita datang kepada dua orang tuanya untuk menyampaikan niat baik kita untuk menikah atau dijadikan istri atau suami. Kemudian yang ketiga, mahar atau mas kawin. Apa bentuknya? Mas kawin ini atau mahar disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mas kawin itu tidak memberatkan siapapun. Kalau mas kawin yang memberatkan, nanti endingnya memaksakan diri sehingga salah satu di antara keduanya tidak merasakan kebahagiaan karena merasa terpukul. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan pernikahan di dalam Islam. Apa sih ketentuan itu? Aturan. Aturan yang harus dijalankan, ya, aturan yang disepakati. Yang pertama yaitu adanya rukun nikah. Apa rukun nikah itu? Sesuatu yang harus ada, yang harus dilaksanakan, dan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama rukun nikah itu adanya calon suami. Akhirnya calon suami tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya harus beragama Islam. Karena kita membicarakan atau yang kita bahas adalah pernikahan di dalam Islam. Maka harus sesuai dengan harus berpedoman kepada ajaran agama Islam. Saya ulang, syaratnya calon suami harus Islam. Kemudian harus cukup umur atau balik sesuai ketentuan pemerintah, undang-undang pernikahan, laki-laki usianya minimal 21 tahun, maksimal tidak ada ketentuan. Kemudian yang selanjutnya berakal sehat, artinya tidak terganggu mentalnya. Sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, artinya siang laki-laki, malam tetap laki-laki, kemudian berumur minimal 21 tahun, tadi yang itu sampaikan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi itu pun sekarang sudah dipakai lagi di undang-undang pernikahan yang yang terbaru. Kemudian rukun nikah yang kedua adalah adanya calon istri. Adanya calon istri pun juga sama, mempunyai syarat yang sama dengan calon suami. Itu sama-sama Islam, balik, berakal, sehat jasmani rohani, ya, perempuan asli, tidak pakai operasi, berumur minimal 19. Tapi sekarang untuk perempuan bukan 19 tahun, tetapi 21 tahun. Kalau 19 tahun ini menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian yang selanjutnya, rukun nikah yang ketiga, wali dari calon mempelai perempuan wajib ada, yaitu syaratnya laki-laki. Laki-laki ini siapa? Bisa orang tuanya, orang tua yang biologis, bapaknya, bisa juga saudara laki-laki yang sekandung, atau saudara laki-laki
yang satu nasab dengan bapaknya. Kemudian yang selanjutnya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan adil. Merdeka ini artinya tidak sedang dalam pengawasan. Dan yang keempat, adanya dua orang saksi. Dua orang saksi ini ya harus ada, wajib ada. Kemudian dari siapa, Bu? Dari laki-laki atau calon suami dan calon istri. Dua-duanya harus mendatangkan saksi. Kemudian yang terakhir yaitu sikut. Sikut itu ijab dan kabul. Ijab itu pernyataan seorang wali nikah atau bapak dari calon mempelai perempuan. Ya. Kemudian kabul adalah pernyataan yang menerima pernikahan dari calon mempelai laki-laki. Keduanya tersebut harus dinyatakan dengan syarat-syarat. Yang pertama, ya, harus dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya dalam satu majelis itu dalam satu tempat. Tidak terputus oleh hal. Jadi seandainya pernikahan tersebut dilaksanakan di antara keduanya salah satu berada di luar negeri, maka tidak dibolehkan. Atau bisa dikatakan pernikahan tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketentuan dalam pernikahan itu apa? Ada lagi yang selanjutnya yaitu adanya walimatul urus. Walimatul urus itu apa? Yaitu resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah selesai dengan tujuan yang pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ya, memberikan informasi bahwa ya, dalam rumah tersebut ada ada kejadian yang mempersatukan dua orang, ya, sehingga di dalam masyarakat nantinya tidak menimbulkan fitnah. Semuanya kehormatannya akan terjaga. Sekarang apalagi ketentuan dalam pernikahan tersebut? Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Haknya suami apa? Haknya istri apa? Kewajiban suami apa? Dan kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban suami dan istri itu ya, wajib menerima dengan ikhlas suaminya sebagai pemimpin dan istrinya sebagai yang dipimpin. Kemudian wajib mentaati suami selama tidak dalam maksiat. Istri wajib taat kepada suami selama perintah suami tidak memaksa untuk berbuat maksiat. Kemudian mengajarkan istri tentang ilmu yang berkaitan dengan perempuan. Kewajiban suami lagi berlaku adil dan bijaksana. Kewajiban suami lagi wajib menutup istri, menutup aib istri. Istri juga demikian, wajib menutup aib suami. Kemudian menjaga kehormatan. Di antaranya kehormatan suami, kehormatan keluarganya. Kewajiban suami juga demikian, menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Keluarga itu siapa?
yaitu yang ada di dalam rumah tersebut, juga ditambah dengan kedua orang tua orang. Kemudian, apalagi yang berkaitan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam itu? Yang pertama, ada talak, ada hulu, ada ilah, li'an, dan zina. Pertama, talak. Apa bu talak? Melepas ikatan pernikahan atau perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak secara terang-terang atau biasa. Ini bisa kita nanti bahas ya. Talak itu ada kinayah, ada juga dengan syari. Kalau terang-terangan sudah jelas, saya kamu. Kalau yang kiasan, saya antar kamu ke orang tua kamu. Makanya jangan sekali-sekali untuk anak-anakku yang laki-laki ya mengucapkan hal-hal yang yang bisa nanti mengakibatkan jatuhnya. Kemudian 10, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Nah ini istrinya yang minta, sudah ceraikan saja saya. Nih, apa boleh Bu? Sebenarnya semuanya tidak boleh. Karena apa? Karena perceraian itu meskipun dibolehkan oleh agama, tetapi Allah benci. Jadi sesuatu yang dibenci itu kalau bisa ya kita jauhi semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu ilah. Ilah itu sumpah seorang suami yang mengatakan tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih karena alasan tertentu. Kemudian fasad, membatalkan pernikahan antara suami istri karena alasan tertentu. Misal, menikahi non-muslim. Kemudian, ya, kemudian istrinya menjadi mu'min. Kemudian, yang selanjutnya, li'an. Ini sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi. Jadi ini cuma ngarang-ngarang bisa jadi. Semuanya yang berkaitan dengan apa namanya, dengan sumpah itu harus ada dengan tuduhan ya. Sumpah atau tuduhan itu harus bisa mendatangkan saksi minimal 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang itu lebih bagus. Itu pun harus harus sesuai dengan yang diinginkan atau syarat-syarat yang berlaku. Kemudian zihar, yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Misalnya, saya lihat-lihat bentuk badanmu seperti ibu, enggak boleh, ya. Punggungmu seperti ibuku atau yang semisal. Jadi untuk hal ini kadang-kadang tanpa terasa kita lakukan. Oleh karena itu, dalam pernikahan banyak sekali pembelajaran yang harus kita apa namanya dapat, sehingga dalam rumah tangga tersebut selama mengarungi pernikahan tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan nantinya ya, bisa berdosa kepada. Kemudian yang selanjutnya ketentuan pernikahan, yaitu hal-hal yang timbul akibat talak. Karena suami sudah menjatuhkan talak, di situ nantinya ada iddah. Apa iddah itu? Masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan orang laki-laki yang lain setelah bercerai.
Kemudian ada berapa macam-macamnya? Ada 3, yaitu iddah istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian iddah istri yang hamil, kemudian iddah karena talak, karena fasad, dan karena hulu. Kemudian juga ada rujuk. Rujuk itu upaya kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian antara suami dengan. Dan yang selanjutnya hukum rujuk. Hukum rujuk itu sama seperti hukum nikah tadi, ada 5. Yang pertama wajib, ya. Jika menjadi lebih baik, maka diwajibkan oleh Allah. Jika kembali itu kepada istri atau suami itu memperbaiki rumah tangga, maka menjadi sunnah. Tetapi jika membawa ketidakbaikan atau mudarat, menjadi haram. Tetapi kalau tidak baik atau kembali lagi membina rumah tangga itu tidak menjadikan lebih baik dalam rumah tangga tersebut, ya, maka menjadi. Kemudian yang terakhir mubah atau boleh. Anak-anak, dalam pernikahan di dalam Islam ini ada juga pernikahan yang tidak dibolehkan atau yang dilarang. Misalnya yang pertama, pernikahan semah. Oh, kalau istilah keren sekarang itu ada pernikahan sedara yang tidak boleh. Makanya kita itu wajib tahu siapa sebenarnya, dari apa, siapa saudara kita, dari maklik, dari ibu, dan seterusnya. Jadi sehingga kita bisa memilah dan memilih. Makanya kalau ada pertemuan keluarga, biasanya ada juga keluarga yang setahun sekali pada saat hari raya itu ada pertemuan keluarga, itu bagus sekali. Sehingga apa? Sehingga akan mengurangi dampak nanti terjadinya pernikahan semahram atau sedara. Kemudian saudara itu bisa juga melalui pernikahan atau perkawinan atau juga susuan. Kemudian yang kedua nikah sigor. Nikah sigor itu adalah nikah yang tukar menikah calon istri. Itu yang tidak boleh dengan perjanjian tanpa mahar. Mohon maaf nih, ya. Biasanya di kalangan milenial sekarang itu ada seperti itu. Jangan lupa kita harus tetap berpegangan kepada syariat Islam. Kemudian yang ketiga, nikah yang dilarang yang ketiga yaitu nikah tahlili, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya, tetapi ya, belum menikah kembali atau belum nikah dengan orang lain. Jadi nikah tahlil itu syaratnya harus sudah menikah dengan orang lain dan sudah dicerai baru boleh. Kemudian ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah dengan batas waktu atau nikah dikontrak dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sedangkan pernikahan sendiri di situ tidak boleh ada tenggang waktu. Kemudian yang kelima, nikah dalam masa iddah. Perempuan yang dicerai oleh suaminya memiliki masa iddah. Selama masa iddah masih belum habis, maka dilarang untuk menikah. Kalau laki-laki, Bu, laki-laki tidak punya masa iddah.
Kemudian yang keenam, nikah dengan beda agama, yaitu laki-lakinya yang musyrik atau kafir, atau juga perempuannya yang musyrik atau kafir. Maka pernikahan tersebut tidak sah. Semestinya pernikahan tersebut dianggap sah apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan satu agama. Kemudian yang selanjutnya, prinsip dalam pernikahan. Prinsip dalam pernikahan, ya, agama Islam itu memberikan memberikan rambu-rambu. Yang pertama, harus berprinsip kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa sakinah itu? Harus mempunyai rasa cinta di antara kedua. Kemudian, dalam pernikahan tersebut harus memberikan rasa damai. Dan yang rahmah harus menciptakan juga rasa kasih sayang. Ini yang harus kita munculkan. Ini yang harus muncul dalam pernikahan. Itu samawa, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi nggak boleh ada paksaan dalam melaksanakan pernikahan. Kemudian prinsip yang kedua, berperilaku sopan dan beradab. Al-ma'asyirah bil ma'ruf. Berperilaku sopan dan beradab. Jadi, mohon maaf, ya, dalam rumah tangga tersebut tidak boleh saling menyakiti. Dan yang ketiga, kesejajaran. Musawamah, yaitu dalam rumah tangga tersebut harus saling melengkapi dan melindungi. Tidak boleh saling mengumbar kekurangan di antara pasangan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu musyawarah. Saling bermusyawarah dan berkomunikasi dengan baik dalam hal apapun. Baik itu dalam hal ekonomi, mendidik anak, dan banyak sekali dalam rumah tangga tersebut. Ini prinsip-prinsip yang harus ada dalam pernikahan. Kemudian apa manfaatnya, Bu, dalam pernikahan? Ya, dapat meningkatkan ibadah. Di yang awal, jika sudah menyampaikan, ya, pernikahan itu apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka akan bernilai ibadah. Kemudian, hikmah yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Dan berzina dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa yang tadi. Di prinsip yang pertama, samawa, sakinah, mawaddah, dan rahmat. Kemudian yang keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Ini yang harus kita jaga. Jadi keturunan tersebut, ya, harus nasab. Dan yang terakhir, atau yang kelima, hikmah pernikahannya yaitu membentuk keluarga yang Islami, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi, anak-anak, kesimpulannya, ya, pernikahan itu adalah suatu amalan yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba dengan membangun rumah tangga sesuai dengan syariat dan rukun tertentu.
Menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan apabila telah siap lahir dan batin agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan terhindar dari perceraian atau hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Mudah-mudahan materi pernikahan ini dapat memberikan wawasan kepada kalian, kepada kita semuanya nantinya setelah lulus dari SMK, setelah cukup bekal ya, untuk melangkah ke jenjang pernikahan ini tentunya, sehingga pernikahan tersebut tidak menjadi makruh ya, tetapi menjadi sunnah. Itu saja yang Bu Bika sampaikan. Mohon maaf ya. Nanti untuk tugas bisa kalian kerjakan dan kalian kirim di link yang sudah sekolah sediakan. Itu saja dari Bu Bika. Baik-baik di tempat PKL, pesannya saya yang terakhir, pesan Bu Bika yang terakhir, jaga ibadahnya dimanapun kalian berada, jaga sehatnya dimanapun kalian berada, sehingga ya, sehingga barokah ilmu yang akan kalian dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.